if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, Mayday. Ada berita terbaru terkait dengan DC Universe, Zack Snyder Universe. Setelah kita review Shazam The Fury of the Gods kemarin, kita lagi hype dengan Shazam hari perdana penayangan. Tiba-tiba Zack Snyder di akun Twitter ini cari masalah gitu ya. Cari masalahnya itu dalam arti positif gitu. Dia mengupload video yang cuman berapa detik ini ya, kayak cuman 11 atau 15 detik. Tapi di dalam videonya itu ada pesan-pesan tertentu untuk memancing sorak-sorai hype dari penggemar dari Zack Snyder yang ada kaitannya dengan Darkseid. Di sini dia ada tuliskan namanya, ada pesan dari Lord Darkseid. Tunggu tanggal mainnya di 28 sampai 30 April 2023. Oh my god, apa itu? Apa itu? Sejauh ini gue cari di Twitter, cari di internet, gue riset apa arti dari hashtag full circle yang ditis sama si Zack Snyder ini. Masih banyak yang menerka-nerka inilah bla bla inilah gitu. Jadi sekarang di video kali ini kita bakal diskusi bareng di kolom komentar apa sebenarnya arti dari video yang disampaikan oleh Zack Snyder tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita reaction dulu videonya. Buat kalian mungkin ada yang belum nonton, mari kita cek dan kita teliti sama-sama gimana isi dari video tersebut. Let's go. Incoming transmission. April 28th, 29th, and 30th. Save the date. Save the date gitu. Kalau suaranya itu kayak pembajakan gitu ya, kayak pokoknya pembajakan gitu ya. Lagi hype-nya Project James Gunn, tiba-tiba Zack Snyder ini mengumumkan ini, ada pesan dari Lord Darkseid, from Lord Darkseid di antara tanggal 28 sampai 30 2023. Catat tanggal mainnya gitu maksudnya. Banyak sekali teman-teman, paling ini untuk project Netflix-nya Rebel Moon gitu ya. Nggak mungkin gitu ya, masa Rebel Moon bawa nama Darkseid gitu kan ya. Dan kebetulan ini hype-nya tuh kayak pas sebelum perilisan Shazam di luar sana. Kalau Indonesia kan udah duluan ini. Sebelum perilisan ada apa? Ada campaign apa gitu ya. Sedangkan di post credit scene dari Shazam itu ada menyinggung-nyinggung soal Justice League dan sebagainya gitu. Pokoknya di seluruh film dari Shazam itu ada yang namanya Justice League, Justice Society gitu ya, The Avengers Society. Nah, ada apa ini sebenarnya gitu ya? Silahkan kalian tebak di kolom komentar gimana pendapat kalian. Tapi kalau menurut gua, dengan Zack Snyder mengumumkan kayak gini, itu bukan project yang kecil-kecilan. Karena memang di beberapa Twitter orang bilang bahwa ini mungkin bakal dibuat project komik Darkseid gitu ya. Kalau gue pikir enggak deh kayaknya. Kalau masa sih Zack Snyder menggarap komik Darkseid gitu ya. Karena mereka masih terhalang dengan project 10 tahunan James Gunn gitu ya. Nah, kalau kalian menunggu pendapat gue, menurut gue langsung aja ini adalah project yang besar dan ini masih berkaitan dengan DC Universe. Dan kita tahu sendiri kalau James Gunn dan juga Zack Snyder pernah bertemu sebelum James Gunn mengumumkan tema chapter 1 dari God and Monster. Sejak saat itu mereka bertemu dan membahas beberapa project. Nah, sejak saat itu Zack Snyder ini diam ayam aja gitu. Henry Cavill adem ayem, Ben Affleck adem ayem, Gal Gadot adem ayem gitu. Meskipun ada beberapa dia kecewa dengan project Wonder Woman 3 masih agak ditunda, tapi kan intinya dia masih adem ayem gitu ya. Intinya masih ada tanda-tanda kalau project dari Zack Snyder ataupun Snyderverse ini bakal dilanjut, dimana gue yakin bahwa Zack Snyder atau Snyderverse ini akan dilanjut, tapi bukan di timelinenya James Gunn, melainkan di Elseworld. Itu berbarengan dengan film Aquaman, kayak film The Flash itu, dan kisahnya masih akan sejalan lurus, dan pada akhirnya ini akan punya kayak beberapa konsep-konsep art yang dibuat oleh fans sendiri. Ada beberapa universe yang nanti terjadi di DC Universe, dimana universe James Gunn akan mereset kembali ke semesta lain. Dan di James Gunn ini kayaknya, di pasti Zack Snyder kayaknya memang ada di universe Elseworld, yang pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah event Kingdom Come dan sebagainya. Pokoknya
Crisis on Infinite Earth gitu ya akan bersatu dan pecah nantinya, nanti pada ujung-ujungnya juga kayaknya garis timeline dari universe-nya akan bersatu. Makanya si Zack Snyder ini adem ayem karena udah dikasih bumbu-bumbu bahwa oleh James Gunn ini sebagai co-CEO dari Warner Bros ataupun DC Universe, bahwa dia diizinkan untuk melanjutkan Snyderverse tapi di universe yang berbeda. Itu dugaan gue ya, karena nggak mungkin dong gitu lagi hype-hype-nya Shazam tiba-tiba dia mengeluarkan pengumuman ini di akhir dari April. Itu bukan sesuatu yang kecil men, bukan sekedar level-levelnya komik dan sebagainya. Satu lagi yang fakta uniknya adalah yang ngisi suara di video ini, gue tahu ini adalah reporter atau pengisi suara dari Darkseid asli yang akan menjadi musuh utama dari Justice League di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Nah, untuk apa susah-susah si Snyder ini untuk meminta suara dari reporter lagi, kalau memang ini untuk project Rebel Moon Netflix, dan Rebel Moon nggak ada ya sangkut pautnya dengan DC gitu ya. Semoga aja sih. Gue bener-bener berharap bahwa Snyderverse masih dilanjut, karena sampai detik ini masih banyak fans dari Zack Snyder itu menggaungkan kayak bring back kayak Zack Snyder lah, kayak Snyderverse lanjutin Justice League lagi, itu masih sampai sekarang tuh masih banyak. Dan kalau James Gunn sih kan dia pasti orang pintar dong, pasti ngeliat ini peluang nih, tetap ingin memanjakan DC gitu. Gue tahu misi James Gunn itu ya sebenarnya baik gitu ya, cuman sekarang banyak yang underestimate gara-gara ya memang terlihatnya dia ini kayak mereset ulang, padahal kayaknya dia nggak akan mereset ulang sepenuhnya dan akan melanjutkan apa yang menjadi misi utama dari Zack Snyder sebelumnya. Tapi memang pada akhirnya kita harus menunggu dulu perilisan dari film The Flash, di mana dia ini kan kunci utama dalam pembagian multiverse nih. Pembagian kayak sembako aja gitu, pembagian multiverse di DC. Kita akan melihat bagaimana kemana arah Ezra Miller dan kemana arah dari universe ini dibagi, kemana arah dari universe James Gunn dan juga kemana arah dari Elseworld ini. Kita harus lihat dulu di The Flash. So kita tunggu aja film The Flash dirilis guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update terbaru kita terkait dengan Zack Snyder yang lagi bikin heboh ini di Twitter dan sebagainya ini. Dan nantikan terus video-video update terbaru lainnya yang selalu kita buat dadakan kayak tahu bulat, karena informasi tidak boleh ditunda gitu guys. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys. But if I lay down and I